Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama Assassin Channel. Oke. Untuk singkatnya, saya di sini akan membahas tentang bagaimana cara untuk merubah energi negatif dalam tubuh kita menjadi energi positif. Oke. Cara mengubah energi negatif dalam tubuh kita menjadi energi positif. Oke, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam ini. Oke, apa yang bisa menyebabkan tubuh kita memiliki energi negatif? Oke, pastinya yang pertama adalah apa? Penghinaan. Ini yang menjadi faktor seorang anak atau seseorang, baik anak-anak maupun dewasa, akan mengalami yang namanya minder. Oke, yang pertama itu minder. Oke, yang kedua adalah penuh dengan rasa takut. Oke, yang ketiga pesimis. Dan yang terakhir adalah putus asa. Oke, saya akan jelaskan poin satu. Ini energi negatif ya, energi negatif. Ini energi negatif. Ini yang dialami oleh korban. Apa yang bisa menyebabkan ini semua ada dalam diri seseorang. Ya, yang menyebabkan ini ada semua dalam diri seseorang adalah yang sering kita temui ya di sekolah, di pekerjaan, dimanapun, adalah pembulian. Oke, ini aja lah ya, pembulian. Kenapa? Karena pembulian ini terjadi karena ketika seseorang yang merasa lebih unggul melihat seseorang yang lebih lemah. Ya, mungkin penyebab faktor dia dibully adalah faktor ini dilakukan. Oke, sering dilakukan dalam pembulian. Ini faktornya adalah mungkin yang pertama, seorang itu kurang bergaul. Nah, ini juga ada sebab-sebabnya kenapa kurang bergaul. Yang kedua adalah kurang aktif. Oke, yang ketiga culun biasanya. Oke, yang keempat biasanya ini yang paling menyakitkan. Mungkin yang sering ngalamin atau ada juga gitu ya dulunya gitu, adalah penampilan buruk.
Oke, ini semua dari sini semua ya. Kenapa dari penghinaan menyebabkan minder, penuh dengan rasa takut, pesimis dan putus asa? Itu karena pembulian ya. Sering terjadi karena pembulian. Faktor kenapa seseorang itu bisa dibully adalah mungkin kurang bergaul, kurang aktif, culun dan berpenampilan buruk ya. Tapi terkadang ya, seseorang yang bisa merubah semua ini terkadang bisa dengan mudah untuk menuju kesuksesan. Kenapa? Ya, karena seseorang yang bisa merubah semua ini ya, semua ini ya, ini dan ini, jika mereka bisa merubahnya, mengolahnya ya, terutama ini semua bisa diolah oleh, jika rasa minder mungkin lebih termotivasi. Oke, jika dirubah dengan termotivasi dengan rasa minder akibat penghinaan dari pembulian, maka seseorang ini bisa menemukan inovasi yang kuat. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena saya mengalami hal ini ya. Yang kedua, penuh dengan rasa takut. Jika seseorang bisa melawan semua ini, maka dia akan menemukan keberanian. Kenapa bisa melawan ini dan timbul keberanian? Karena biasanya orang yang sudah mengalami rasa takut, maka dia akan lebih berani untuk mengambil resiko. Resiko. Akan lebih berani mengambil resiko karena dia sudah mengalami rasa takut semua ini. Ya. Yang ketiga, pesimis. Pesimis. Mungkin rasa pesimis ini karena belum pernah mencoba. Dia belum pernah mencoba melawan rasa pesimis ini. Yang keempat, putus asa. Rasa putus asa ini, jika seseorang tidak bisa mengkontrol mentalnya, maka akan berakhir dengan dua faktor. Yang pertama, yang paling bad ending ya, bundir. Yang kedua, jika dia bisa mengolah rasa putus asa ini, maka akan menemukan motivasi. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena dari semua ini saya pahami ya. Saya pernah mengalami semua ini ya. Dan saya pikir-pikir, saya pelajari apa yang salah dan apa yang menyebabkan saya sering mengalami ini, disebabkan ini ya. Kenapa? Karena saya mengubah semua ini ya, terutama ini saya rubah. Dulu emang saya cengeng ya, saya rubah menjadi rasa berani mengambil resiko. Saya berani mengambil resiko, jauh dari mana-mana, jauh dari keluarga, jauh dari siapapun, bertahan hidup di kota orang. Dan saya menemukan satu persatu seseorang yang bisa saya ambil ilmunya, baik dari kalangan ustadz, kalangan guru, kalangan pastor atau pendeta, maupun dari orang-orang jalanan ya. Orang-orang yang mungkin kebanyakan orang menganggapnya mereka orang yang tidak memiliki masa depan. Tapi menurut saya mereka adalah orang yang banyak melihat sebuah pengalaman, sebuah kerja keras, sebuah
perjuangan yang benar-benar luar biasa untuk hanya sekedar bertahan hidup. Ya, hanya sekedar bertahan hidup. Mereka mengalami berbagai pengalaman-pengalaman yang mungkin belum tentu semua orang mengalaminya. Oke. Terus hal ini juga yang menyebabkan banyak orang menjauhi seseorang. Oke. Ya, kita misalkan dari segi etika, jika kita melihat seseorang yang berpenampilan punk, ya punk atau urakan, ya urakan, maka kita akan terkesan melihat mereka seperti berandalan. Tapi kita belum tahu ya, karena yang harus kita lihat dari seseorang itu bukan penampilan melainkan hati. Ya, hati itu yang akan menentukan seseorang memiliki karakter. Oke. Karena dari hati ini seseorang bisa berpikir di luar kapasitas otaknya, karena otak berkata A, hati bisa berkata B. Oke. Dan kurang aktif, ya. Ini mungkin jarang, tapi sebagian dari masyarakat atau orang-orang yang hidup dengan penuh ini penghinaan dan karena pembulian, mungkin salah satunya adalah ini, ya, kurang aktif. Ya, tapi menurut saya itu bisa dikondisikan oleh orang-orang tertentu. Dan yang paling intinya adalah kurang bergaul. Ya, kita harus pilih-pilih dalam bergaul. Ya, nanti saya akan jelaskan ya bagaimana harus dengan seperti apa, dan karakter bagaimana kita harus menghadapi orang dengan berbagai karakter. Jadi sebenarnya ilmu psikologis itu berguna untuk mengenal seseorang dan bagaimana kita cara bergaul dengan orang tersebut. Ya, karena jika kita salah bergaul dengan seseorang, maka itu yang akan mempengaruhi pandangan kita, pandangan terhadap dunia, pandangan terhadap sesuatu, pandangan terhadap pekerjaan, penghasilan, perjuangan, cara hidup, dan langkah-langkah hidup yang akan kita ambil ke depannya itu dipengaruhi oleh pergaulan ke 80%-nya lah. Karena pergaulan itu kita rasakan sendiri, kita alami sendiri, dan kita juga yang bisa menilai sendiri hasil dan ruginya dari sebuah pergaulan tersebut. Ya, karena pergaulan itu adalah sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang membangun dunia ini. Karena tanpa pergaulan, tanpa relasi, ya semua hal yang berkembang dunia ini tidak akan seperti hari ini. Oke, mungkin dari semua ini saya hanya bisa menjelaskan semua segini ya, belum bisa menjelaskan banyak. Jika ada yang harus saya jelaskan di video ini, kalian bisa komen saja di komentar ya, karena keterbatasan bor ya. Saya membeli ini pada tahun kemarin ya, karena saya suka dengan namanya belajar ya, menikmati proses belajar, entah itu apa aja ya. Ya, musuh saya yang paling besar adalah ini matematika ya. Saya bukan tidak suka, tapi belum ada hati untuk belajar hal itu, karena logika matematika itu rumit ya menurut saya, dan saya lebih suka ke pelajaran sastra dan sejarah. Apakah ilmu sejarah ini berhubungan dengan apa yang saya bahas? Berhubungan.
Kenapa? Karena semua ini terjadi karena sejarah dari masa lalu. Jika di masa lalu orang-orang masa lalu bisa mengatasi semua ini, ya, maka hari ini tidak akan mungkin banyak yang melakukan pembelian. Karena pembelian ini bisa terjadi beberapa faktor. Bisa apa ya namanya tuh, strata kehidupan, bisa juga dengan sosial atau kesenggangan sosial, ya. Biasanya strata kehidupan itu ada yang namanya kasta, ya, kasta. Ya, contohnya mungkin di negara-negara tertentu ada juga yang memakai kasta dalam sosial kehidupan mereka, dan juga ada juga yang karena kesenjangan sosial, baik itu karena kekayaan maupun keturunan. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya pembelian, dan ini mendarah daging, ya. Dan orang yang melakukan ini biasanya mereka lah yang merasa paling bahagia, merasa paling sempurna, karena mereka merasa semua yang mereka inginkan bisa tercapai dengan mudah. Padahal mereka yang mengalami penghinaan karena dengan pembulian yang terus-terusan, mengalami semua ini, ya, mengalami semua ini dan mengatasi semua ini, ya, semua ini mereka atasi, maka akan timbul yang namanya kejutan luar biasa. Kejutan. Kenapa saya bilang bisa melahirkan kejutan? Ya, seperti Albert Einstein, seperti Adolf Hitler, seperti ilmuwan-ilmuwan yang bisa kita baca di buku-buku sejarah ilmuwan tersebut, ya, mereka rata-rata mengalami semua ini, dan mengalami ini juga, ini, ya, semua ini mereka alami, ya, keraguan dalam mata orang-orang, ya, terjadilah pembulian, ya, tapi mereka bisa melahirkan yang namanya kejutan karena mereka bisa mengubah energi negatif dalam tubuh menjadi energi positif. Oke, makanya jika kalian mengalami ini, jangan putus asa. Saya sudah buktikan sendiri, dan saya sudah coba mengubah energi tersebut menjadi motivasi untuk saya. Energi negatif, segala hinaan dan cercaan, pembulian dan sebagainya, saya rubah menjadi energi positif dalam bentuk amarah yang terkontrol dan terarah, yang menjadikan sebuah kejutan untuk meraih kesuksesan, ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan juga dukung program channel saya. Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materinya. Kemudian saya juga tidak anti koreksi dan tidak anti kritik. Silahkan kritik bila ada yang salah, silahkan komen bila ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu dibahas dan diluruskan. Silahkan, karena saya juga masih belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, semua juga belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.